Jadi GERD tuh awalnya gangguan mood dulu, gangguan suasana hati, itu depresi mayor. Itu tingkatnya udah ke berat sebenarnya. Jadi awalnya itu ringan sedang, terus ke berat. Jadi udah sampai berat. Sampai berat, terus? Terus bulan November kemarin tahun 2020 itu ada di surat rujukan kalau ada diagnosa borderline personality disorder yang bahasa Indonesianya kepribadian ambang. Hai Mi. Hai Tan, Hai Militan. Halo. Halo. Kita kedatangan teman baru nih. Ada teman baru. Siapa? Kenalan dong. Oke, namanya Laras, biasa dipanggil Laras atau Ayas. Panggilannya Ayas ya, kita panggilnya Ayas ya. Bebas. Oke, hari ini kita lagi mau bahas apa nih Tan nih? Kira-kira Membahas soal kesehatan mental. Kesehatan mental penting banget tuh, karena sekarang lagi pandemi. Iya. Tapi sebelumnya jangan lupa 5M-nya itu. Iya, 5M. Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, meningkatkan imun, menjaga kesehatan mental. Jadi 6 dong. Karena kita mau membahas soal kesehatan mental. Boleh tambahin ya. Bisa. Emang suka gitu dia. Pinter, makin betah. Oke, kita mau bahas kesehatan mental. Sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira apa sih yang bakal mau diceritain sama Ayas tentang kesehatan mental ini? Pengalamannya. Ya paling tentang gangguan mental, terus gimana caranya supaya tetap sehat mental di tengah pandemi kayak gini. Oke. Soalnya si Ayas ini survivor ya. Yes. Penyintas. Dan masih dalam proses ya berarti hitungannya ya. Iya. Oke. Masih dalam proses, katanya ntar bulan April bakalan baru tahu apakah benar atau tidak gitu ya. Diagnosa dari dokter yang sebelumnya. Fun ya. Sebelumnya kita tanya dulu nih, Ayas apaan sih? Terus kasih tahu lah nih, namanya ribet banget dah gue lupa. Pokoknya gue tahu bahasa Indonesianya kepribadian ambang ya kan. Terus gue main Tan bilang, apaan tuh Tan? Secara bingung kita. Iya bener. Apaan tuh? Ya kan bilang, Ntar langsung tanya Ayas aja. Coba Ayas dijelasin apa tuh maksudnya si ambang, borderline itu apa ya? Mau cerita dari awal apa langsung ke si ambang? Boleh deh cerita dari awal. Jadi si Ayas ini tuh telepon. jadi gini, maaf ya guys. Jadi Ayas ini mengidap kesehatan mental apa tadi namanya? Kepribadian ambang sama kan dia tadi yang udah memberikan kesimpulan. Sama apa tadi kan gue gak tahu ada dua dia. Jadi GERD tuh awalnya gangguan mood dulu, gangguan suasana hati, itu depresi mayor. Itu tingkatnya udah ke berat sebenarnya. Jadi awalnya itu ringan sedang, terus ke berat. Jadi udah sampai berat. Terus bulan November kemarin tahun 2020 itu ada di surat rujukan kalau ada diagnosa borderline personality disorder yang bahasa Indonesianya kepribadian ambang gitu. Kita penasaran nih, gue penasaran gimana sih awalnya Ayas bisa tahu dan mau berobat dan bisa sadar akan itu gitu. Oke. Ini agak curcol sedikit ya. Apa-apa. Okay. Boleh. Ini emang tempat ya kok. Silakan. Jadi awalnya itu gue punya latar belakang yang mana orang tua gue pisah, broken home dong. Jadi gue pernah ngalamin kalau misalnya orang tua gue berantem gitu kan, segala macam lah. Ya dinamika rumah tangga lah ya, kakak-kakak yang udah gitu kan. Udah di situ gue sempat ngerasa kayak trauma mungkin ya. Sampai akhirnya dulu kalau misalnya ada orang bahas tentang perceraian di kelas ataupun dimanapun itu gue menghindar. Bahkan gue sempat kayak ngerasa takut ketemu orang, ngedenger orang ngomong kayak gini lagi ngobrol banyak kan. Itu kepala gue pusing, gue langsung pusing kayak gue pengen apa sih, marah, mengecilkan diri aja gitu, kayak pengen menjauh gitu ya, gitu. Kayak menghindar, sampai gue lari dari kelas juga pernah gitu kan. Terus masuklah tuh pandemi di 2020 Maret ya. Maret, April, Mei, awal Mei itu gue ada konflik sama keluarga.
ya mungkin bisa disebut kayak keluarga Indosiar lah ya. Gitu. Drama ya. Tapi sorry, pas orang tua berantem itu di depan ayah sendiri atau gimana? Iya. Itu waktu kecil atau pas belum lama ini? Waktu kecil. Waktu kecil. Dari Oke. waktu kecil berarti sering melihat papa mamanya berantem di depan kamu gitu ya. Emang kurang harmonis gitu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah Ya, gitu. bisa. Oke. Akhirnya pisah. Awalnya masih kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Waktu awal masuk kuliah juga kan masuknya nyerempet-nyerempet ke situ tuh kan. Kayak masih ngerasa gue kesindir, gue kuat nggak ya gitu. Apa gue mau berhenti aja, gue nggak kuat nih. Bahkan pernah sampai mau nangis di kelas karena kayak gimana sih kayak sindir-sindir gitu kan. Terus sampai akhirnya barulah ngerasain, oh iya ternyata anak psikologi tuh berobat jalan gitu kan. Oh iya, Ayas nih anak mahasiswi psikologi. Iya. Jadi makanya dia bilang seperti berobat jalan karena salah satu. Jadi gue juga pernah dengar sih tuh anak psikologi tuh memang Iya. Jalan ya aja sih emang Iya, sindiran-sindiran iya. dari anak jurusan lain gitu tuh. Benar. Jadi selain pengen belajar ilmunya juga pengen mengobati dirinya kayak Iya, gitu-gitu iya. ya. Jadi kamu tuh termasuk yang pengen mengobati dirimu juga atau pengen Gimana tuh? apa tuh waktu masuk psikologi? Jadi kalau misalnya masuk psikologi itu awalnya pengen banget sama sastra Inggris karena Oke. suka sastra sama suka bahasa Inggris. Oke. Tapi setelah kesana kemari cari PTN itu mental semua kan. Akhirnya dapatlah di UNJ terakhir. Itu pilihan pertamanya sastra Inggris, baru keduanya psikologi. Psikologi, Sempet oke. tuh sampai dibilang, lo ngapain naruh psikologi di pilihan kedua, sedangkan passing grade-nya lebih tinggi psikologi. Jadi emang ada minat ke arah bidang psikologi awalnya, tapi nggak terlalu diprioritasin. Nah pas daftar ternyata masuknya di psikologi. Oke. Ya udah, akhirnya kenalan dulu sama psikologi. Oke. Lama-kelamaan nyaman, terus jatuh cinta deh. Iya. Gitu. Terus tadi balik ke ceritanya setiap kali kuliah, Iya. mata kuliah itu kayak selalu menuju ke lo gitu terus. Terus lo sampai akhirnya sadar bahwa oh iya gue nih kayaknya ada masalah yang harus diberesin, harus dibenerin, harus diobatin. Itu pas kapan momennya? Nah itu tuh. Momennya awalnya itu kayak masih, jadi setiap naik semester, oh iya gue nggak apa-apa, gue masih bisa kok nangan ini sendiri gitu kan. Terus juga kan dosen rata-rata psikolog juga ya, jadi kayak konseling gratis gitu, kayak masih ngerasa gue nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya ketika masuk pandemi itu benar-benar kayak yang biasanya pulang ke kosan cuma untuk tidur dan beberes, ini sekarang semua harus di Kosan, rumah gitu semua Di gitu kosan kan. gitu ya. Sampai akhirnya nggak kuat tuh, udah mulai ngerasa bosan, akhirnya tinggal di rumah tante gitu. Di situ terjadilah konflik gitu kan. Sampai akhirnya ada konflik benar-benar bikin nggak nafsu makan, benar-benar kehilangan semangat, kayak nggak ada minat apapun, tidur semakin kacau, kayak kebanyakan tidur atau kekurangan tidur. Jadi mau makan pun nggak ada rasa, kayak lo makan ya karena emang lo harus makan, tapi lo nggak bisa ngerasain nikmatnya makan itu gimana. Karena emang Gitu. ada kewajiban aja nih gue makan nih. Gitu ya. Kayak bener-bener semales itu deh sama kegiatan apapun itu, kayak gue nggak ada semangatnya gitu kan. Sampai akhirnya gue liat dulu kan sampai 2 minggu lebih nggak beres gitu kan. Kayak kalau misalnya gue tahan-tahan bahaya gitu kan. Akhirnya beraniin diri untuk ke psikiater. Jujur awalnya emang kayak ini gue beneran harus berobat gitu kan. Sampai akhirnya pagi-pagi itu mau ke rumah sakit, ke psikiater, jalan nggak ya, nggak usah deh kayaknya. Itu Nggak kenapa apa-apa, apa hati yang gue memutuskan sendiri. lo langsung ke psikiater nggak ke psikolog dulu? Nggak ke psikolog dulu karena udah ngerasa terlalu sering curhat sama udah sering, dosen Iya, kali ya. karena udah sering ngerasa ngerasa dia itu udah ya. sering konsul itu tadi, terus dia ngerasa ini berarti- momennya gue harus ke psikiater Iya, gitu ya. kayak ngerasa ngerasa udah butuh butuh obat obat gitu ya. gitu. Nggak Karena butuh terapi nafsu lagi makan gitu udah ya. nggak kerasa gitu. Nafsu makan udah nggak ada, nikmatnya udah nggak ada. Jadi kayaknya kalau konseling doang nggak bisa Nggak deh, mempan kayaknya harus ya, sama farmakoterapi juga. Akhirnya datanglah ke psikiater gitu. Akhirnya di psikiater dapatlah diagnosis. Awalnya gangguan mood, suasana hati, depresi mayor, ringan sedang, terus ke sedang, sedang berat, terus baru ke berat. Itu Itu pertama. selama berapa lama tuh dari ringan sedang terus ke berat, itu prosesnya seberapa lama? Itu panjang? kan Berapa kali konsul maksudnya sampai akhirnya sama psikiaternya dinyatakan kalau lo tuh udah masalahnya udah parah gitu, udah sakit. kalau misalnya diagnosa awalnya itu emang udah ditulis depresi ringan sedang ya. Terus kan di
evaluasi lagi selama 2 minggu. Jadi Oke. awal itu kita rutinnya 2 minggu sekali gitu kan. Setelah 2 minggu sekali itu keluar diagnosa baru, bener nggak diagnosa Oke. awalnya itu ternyata ini gitu. Jadi barulah setelah berapa bulan ya, baru ke berat itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. 5 bulan. baru Jadi berat. bukan membaik tapi malah tambah buruk Makin gitu ya buruk. hitungannya. Iya, karena kan lukanya terus ke Oke, kulit gitu. oke. Jadi ditambah lagi ketahuan. ada kegiatan lo di Iya. dalam rumah cuma Stres. zoom doang, jadi kayak nggak ada pelampiasan kegiatan, energinya di rumah doang gitu kali ya. Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa Iya, ngobrol sih, sama kebayang orang. sih. Kita yang normal ya stres kayak mau gila gitu ya. Makanya. Gimana yang lo udah diawali dengan sedih dari kecil ini ya. Tapi terus akhirnya sekarang yang bikin lo membaik selain obat itu lo ngerasa apa? Iya. Sekarang kondisinya udah jauh lebih baik nggak dari sebelumnya atau lo ngerasa gimana? sama aja atau gimana? Jujur setelah berobat gitu ya, beraniin diri berobat itu ngerasa kayak gue punya pegangan baru gitu. Oke. Kayak gue punya semangat baru. Oke. Kayak ya lebih baik gitu, karena kalau misalnya gue sakit, gue tahu nih jalannya kemana, gue Oke. harus ngapain, gue Yes, tahu. benar-benar. Nggak kayak orang sakit terus tiba-tiba ya udah gue bunuh diri saat itu, gue mati saat itu gitu kan. Nggak gitu. Jadi gue ada caranya. Oh iya, gue lagi kayak gini, gue harus kesini, gini. Nanti sampai akhirnya gue nerima dulu rasa sakitnya itu, gue nikmatin dulu fase-fase nggak enaknya itu, baru sampai akhirnya gue bisa bangkit lagi gitu. Itu berapa lama tuh prosesnya sampai bisa menerima kenyataan bahwa lo mengidap ini gitu? Pada saat itu jujur gue nggak apa-apa setelah Dikasih tahu gitu. dikasih. Jadi gue malah dapet pas udah diagnosa. ke psikiater itu malah lebih tenang. Oh iya nih gue sakit, Tenang langsung banget. gue terima, terus langsung gue oke caranya gimana supaya gue bisa sembuh gitu ya. Iya, karena Wow. jujur kalau sembuh kayaknya enggak sih ya. Karena Tapi emang paling nggak pulih. nerima bahwa kondisinya emang gue nih punya kondisi kayak gini gitu ya. Dari awal udah nggak apa-apa. Mungkin untuk survivor lain kayak masa iya sih gue punya mental illness gitu kan. Kalau gue sendiri nggak apa-apa. Justru dari adik gue terus pacar gue bilang kayaknya kamu sendiri deh yang punya mental illness, itu bangga gitu. Karena yang lain pada malu, Iya, pada takut. orang lain pada menyangkal gitu kan, Iya, denial iya, kayak iya, iya. masa iya gitu. Ya, kenapa sih gue harus kayak gini gitu. Bahkan pada sosokan nggak mau minum obat Mm-mm. gitu kan, kayak ngerasa gue udah sehat mau minum obat gitu kan. Iya, Banyak banget yang kayak gitu. Justru karena kita udah dapet diagnosa gitu kan, ya aman aja gitu, tenang, lega. Jadi kayak ada pegangan ya, Bo ya. Iya. Jadi gini nggak sih malah ngerasa karena orang lain tahu, jadi malah ikut jagain lo juga nggak sih? Iya, ya kan bener kayak banget. gitu kan? Kayak ha. punya malaikat gitu. Iya benar. Kayak Jadi punya ibu peri. iya, jadi orang jadi kalau boleh gue lihat lo tuh mengakui ini supaya lo bisa apa ya, orang lain bisa lebih care sama lo juga. Terus kalau misalnya kalau lo misalnya dalam situasi yang buruk pun orang lebih bisa memaklumi juga gitu nggak sih? Iya. Iya. Enggak sih, sebenarnya gue nggak minta digituin. Oh nggak minta gitu, tapi tapi pada orangnya- prosesnya orang kayak gitu juga kan, maksudnya ya Iya. masa iya sih udah tahu sakit terus Iya, didiemin gitu. gitu kan, secara apa ya, secara kemanusiaannya Iya, masa iya gitu Iya, kan. mungkin lebih kayak tolong dong gitu. Gue ada diagnosa ini gitu. Jangan terlalu gitu gitulah pokoknya. Karena udah sering kena pressure banyak mungkin ya. Jadi kayak tolong pressure-nya dikurangin. Gue nggak kuat nampung sebanyak lo gitu. Karena kan ambang batas tiap orang beda-beda gitu kan. Tapi malah lebih enak ya, maksudnya daripada kita denial nggak apa-apa, aku strong, aku bisa. Aduh, banyak tuh orang yang denial kayak gitu, ngerasa iya. ada yang sakit di mentalnya tapi dia ngerasa nggak apa-apa. Kamu mah kurang bersyukur aja, say. Iya, kurang beriman, Aduh, kurang gue malas beribadah. banget nih. Kadang-kadang ada orang yang ngerasa punya sakit mental tapi dia ketemunya salah orang yang salah. Kamu kurang bersyukur Udah aja. lu banyakin ngaji aja deh gitu. Ada Padahal, setannya lu aduh, jangan gitu. Padahal agama sama mentalnya tuh beda. Itu lebih kayak ya Iya, udah lah bener-bener. ya. Tapi sebenarnya kalau gue sih juga maksudnya gini ya, dengan pengalaman yang berbeda ya. Gue pernah mengalami baby blues syndrome juga kan. iya. Maksudnya ketika gue mengakui bahwa iya gue emang butuh dibantu nih gitu. Gue mengalami apa namanya kondisi yang tidak biasa ini gitu. Ketika gue berani ngomong gitu, terus tahu nih kayak kalau tadi kan si Ayas bilang ya ada kayak ibu peri itu gitu. Nah itu ketika apa namanya menerima bantuan dari orang-orang itu gitu, tanpa sadar kita ngerasa jadi oh kita nih dikuatkan Iya, gitu, jadi, kita nih benar banget. disayang gitu, Jadi lebih baik lagi, jadi lebih ya. baik gitu. Emang bener sih, emang harusnya itu tadi ya diakui dulu Yes, gitu, yes, karena kan yes. proses penyembuhan healing sendiri itu kan adalah nggak ada orang lain yang bisa nyembuhin selain diri kita sebenarnya, ya nggak sih Yas benar, gitu benar, kan. benar. Nah
sebelum kita nyembuhin kita harus mengakui dulu nih Iya, kalau kita dulu nerima sakit dulu. gitu. Iya, kalau kita ada masalah kita harus dibantu kayak gitu. Bukankah begitu? Bener banget. Tapi beruntungnya karena Ayas ini juga kuliah psikologi jadi juga bisa cepat menerima Iya, dan benar. juga cepat sadar. Benar. Kadang kita kasihan sama teman-teman atau mungkin di luaran sana yang nggak tahu tentang itu dan bahkan nggak mau, bahkan menolak, bahkan lingkungannya ngerasa udahlah nih ngajiin aja, bersyukur aja Iya. loh. Di Rukia. Banyak yang di Rukia. Iya Aduh, bener. kasihan tahu, beneran deh. Kadang kan kita nggak tahu ya. Iya, Beda banget loh kesehatan mental sama agama. Agama tuh lebih kayak ke hati lo buat Iya, tenang. dua Ini bidang kesehatan yang berbeda iya, beda sebenarnya. banget. Iya. Beda banget kayak ibaratnya kayak merek mecin gitu ya, sama-sama mecin tapi beda merek tuh beda juga kadang kan tuh beda. Tapi Beda katanya rasa sama. ya? Tapi katanya sama ya. Ya kan kayak Ajinomoto beda tuh sama Sasa ya kan. Ya, Sebut mereknya. Makanya beda tuh lu ke psikolog, psikiater dan untuk kaji beda tuh ya. Dan Iya. juga buat teman-teman, tadi si Ayas juga cerita nih untuk berobat segala macam itu BPJS juga nge-cover ya. Iya, BPJS juga nge-cover kok, mau itu psikolog atau psikiater sekarang udah murah banget. Sekitar kalau ke psikolog itu sekali konsul bisa 25.000 ya di puskesmas gitu. Kalau misalnya psikiater itu 75.000. Tuh. Dimulai dari 25 sama 75. Nah kadang-kadang tuh orang ada yang ngerasa sakit tapi mereka tuh takut duluan. Iya. Karena dikira- mahal. Iya, Iya. benar. Karena takut mahal. Emang sejujurnya kalau nggak pakai di cover BPJS Mahal banget. sekali. Mahal banget. Mahal banget, bisa sampai 2 sampai 3 juta bahkan Ada ya. yang 5 juta? Iya, konsul doang segala macam itu 5 juta. Makanya untuk teman-teman mungkin yang takut karena mahal atau mungkin takut karena dikucilkan dan lain-lain, kalian bisa juga coba pakai BPJS mungkin bisa iya. membantu kalian. Apalagi pandemi kayak gini mungkin banyak nih yang Hmm. tadinya nggak kelihatan punya sakit mental jadi kelihatan. Jadi karena kebongkar banyak kegiatan. semua kan. Iya, bener. Iya. Terus Ayas punya pesan apa buat teman-teman gitu yang lagi mengalami kayaknya gue Kayak kayak gini gue nih, gitu. kayaknya gue ada sesuatu nih gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman punya ngerasa kayak punya masalah atau ada sesuatu gitu ya, jangan takut untuk cari pertolongan, jangan takut untuk minta tolong atau jangan takut untuk cerita ke profesional. Karena untuk lari ke profesional itu nggak harus kalian punya masalah gitu. Kalian curhat juga bisa. Cuma bedanya curhat ke teman sama profesional, dengan profesional kalian lebih kerasa netral, lebih kerasa lebih lega karena mereka tahu cara nge-treatmentnya gimana gitu. Kalau ke teman kan mungkin bisa kebawa gitu, teman cuma bisa iya gue Sabar juga aja sama, ya. iya kayak gitu. Males loh denger kalau orang curhat dibilang yaudah ya sabar aja nggak bantu. Iya. Udah lu nggak usah ngomong deh. Iya tuh kalau misalnya kita udah sering cerita kayak males dia mah gitu-gitu mulu ceritanya, kan kita nggak dapet feedback yang Iya, melegakan bener-bener. kan Iya, gitu. bener-bener. Iya Nah, sih, benar. terakhir nih kehidupan percintaan dengan lo sadar kayak gitu gimana sih bisa pacar bisa nerima atau mungkin apa lo minder sama pacar gitu-gitu nggak sih, ngerasain nggak di dunia percintaan gitu? Ada sih mindernya di awal kayak kamu masih menerima nggak karena aku udah punya mental illness gitu, kuat nggak gitu kan. Ya nggak apa-apa kata dia nerima juga dari awal, dia yang nemenin bahkan Dia nemenin setiap kontrol. Oke. Tapi hal yang paling parah yang terjadi sama lo tuh apa? Selain gak makan, gak minum, apa tadi? Gue pernah ngelakuin percobaan bunuh diri beberapa Oh, bulan yang lalu. pakai apa? Coba untuk overdosis. Minum obat gitu. Ya, Itu saat kondisi lagi benar-benar down banget, nggak ada pegangan ya. down banget, nggak ada temen, kayak ya udah. Gue mau cari cara supaya gue sakit gue hilang, tapi dengan cara yang simpel. Iya, gitu. iya, benar-benar. Tapi akhirnya lo bisa terselamatkan karena Karena cowok gue datang waktu itu. langsung datang. Hmm. Apa yang lu belum lakuin saat itu berarti? Udah. Oh, Gue udah udah minum obat. udah mulai minum obat Ah. terus pacar lo datang gitu ya. Dimuntahin atau gimana? Di, Aduh, jangan Ya. emang obat disemburin gitu ya. Aduh, jangan di Rukia. Masa lu minum baygon ditelan di Rukia. Closingnya nggak bagus banget sih. Jadi teman-teman ya pokoknya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebaiknya tidak dilakukan Yes. itu jangan sampai lebih baik lari langsung ke profesional ya Yas ya. Lari ke profesional, jangan di Rukia, pencet jempol bilang keluar katanya. Aduh, tapi mohon maaf nih bukan menjelek-jelekan Rukia atau ngaji atau bersyukur ya guys. Iya. Maksudnya beda gitu ya. Beda jalur. Gitu. Mungkin kalau lu ngerasa diguna-guna disantet baru nggak apa-apa. Ya enggak? Tapi beneran deh gue tuh nggak tahu rasanya kayak mesti nih kayak gue disantet ya atau nih kayaknya satu orang nih kayak dia didukunin apa tuh gue juga nggak tahu deh. Nggak tahu Coba nanti rasanya, kapan-kapan iya. kita bahas soal Kalau itu ya. santet ya beda. Mungkin narasumber selanjutnya ya. Mungkin kita bisa cari narasumber yang bisa tahu tuh ini Korban bedanya. santet juga
korban santet atau apa gitu kayaknya bisa jadi sih, bisa jadi materi baru. Ya udah deh. Jadi Ayah sudah pesan ke teman-teman, jangan lupa lari ke profesional. Yes. Mimi lo ada pesan nggak apa? Pesan-pesannya palingan bener sih harus lari ke profesional. Kita kalau udah ngerasa berat dan butuh bantuan, cepet-cepet cari pegangan yang baik. Bilang sih kalau ya. menurut gue Jangan ya. pegangan tiang doang, pegangan yang baik. apalagi pegangan itu. Apalagi colokan listrik pegangan bahaya. tiang listrik lu kalau nganggur ada anak IndiHome tuh benerin kabel. Ya udah deh. Terima kasih Militan sudah mendengarkan kami. Sehat-sehat selalu ya, Sehat sehat selalu. fisik dan sehat mental. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Ini Militan Podcast Double L dan juga YouTube channel kita di Hypespace dan juga di Spotify kita Podcast Militan dan bisa didengerin juga di podme.id. Lengkap banget. Lengkap guys. Oke, sampai ketemu lagi. Daya. Dadah. Thank you. Militan. Bye Militan.